Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita berada dalam rumah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita, untuk kita dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Sebab di dalam setiap kata dari firman Tuhan, di situ masa depan kita, di situ pertolongan kita, di situ segala-galanya yang kita butuhkan. Nah, malam hari ini saya masih akan memeriksa atau menyampaikan firman Tuhan masih di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Tetapi malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-7, 8 sampai ayat yang ke-13 merupakan sisa dari apa yang kita sudah periksa sampai minggu lalu. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 yang berbicara tentang seruan di tengah malam. Ya. Nah, pada ayat yang ke-7 kita akan baca. Saya menunggu semua temukan dalam Alkitab masing-masing. Baca dengan saksama, dengan penuh perhatian, dan mohon kemurahan Tuhan supaya apa yang kita baca, kita sudah mulai mendapatkan apa yang Tuhan ingin berikan buat kita pada malam hari ini. Ya, kita lihat dalam Alkitab masing-masing. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kalau semua sudah temukan dalam Alkitab masing-masing, Saudara Purwadi akan bacakan buat kita. Silakan. Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Gereja Tuhan diibaratkan sebagai gadis-gadis yang menyongsong datangnya mempelai pria, ya. Dan mempelai pria itu tidak lain adalah Tuhan Yesus, ya. Dan kalau saya merenungkan dan membayangkan bahwa 10 gadis itu mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka sangat dekat satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya, 5 di antaranya itu tidak masuk dalam kebahagiaan, tetapi 5 boleh masuk dalam kebahagiaan. Saya merenungkan, Tuhan, jangan sampai itu menjadi kenyataan di tengah-tengah kita. Mungkin di antara gadis-gadis yang bodoh itu adalah saudara dari gadis-gadis yang bijak. Mungkin mereka seisi satu rumah, ya, satu pelayanan, satu jemaat. Mereka kenal, mereka sangat dekat. Tetapi pada akhirnya mereka ketinggalan. Oleh sebab itu, biar kita hari-hari ini bersungguh-sungguh. Kita keselamatan itu menjadi tanggung jawab pribadi kita. Kita harus sungguh-sungguh supaya nyata bahwa nanti waktu Tuhan datang, mempelai itu datang. Kita semua, tidak ada seorang pun, ini doa saya dan kerinduan dan doa saya, jangan sampai Tuhan, seorang di antara jemaat yang kulayani, orang-orang yang sangat dekat, ya, itu ternyata menjadi orang-orang yang ketinggalan. Tapi biar kita semua berdoa, suami ingatkan terus untuk istri dan anak-anak,
anak-anak juga untuk melihat ya, apa yang harus dia kerjakan, tanggap. Apalagi anak-anak yang mulai dewasa, giatkan, bawa dalam ibadah. Buat orang-orang tua, jangan sampai terlambat. Mereka ditangkap oleh dunia dengan segala kesenangannya, sudah terikat di dunia sana, terlalu sulit untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tapi semoga semasa ada kesempatan, bawa orang-orang yang dekat dengan kita, supaya kalau boleh semua kita nanti akan menjadi gadis-gadis yang bijak. Sudah mau mengalami demikian, amin? Jangan ada seorang pun orang yang dekat, orang yang kita sangat kenal, kita sangat karib, ternyata mereka adalah gadis yang bodoh. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh. Inti sari dari apa yang kita baca ada pada ayat yang ke-13, bagaimana kita harus berjaga-jaga di hari-hari ini. Saya ingin meringkas dari sekian lama kita sudah memeriksa ayat-ayat ini. Kalau sudah perhatikan, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bahkan sampai ayat yang ke-7, di antara 10 gadis itu semuanya dalam kesamaannya. Belum nampak ya perbedaan yang mencolok. Pada ayat yang pertama sama-sama gadis, sama-sama menyongsong ya, sama-sama diperlengkapi dengan pelita, dan sama-sama pelitanya itu menyala. Lanjut terus pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, sama-sama mengantuk dan sama-sama tertidur. Lanjut ya pada ayat yang keenam, sama-sama mendengarkan suara. Waktu tidur mereka mendengarkan suara di tengah malam, suara yang keras, begitu kerasnya membangunkan semua mereka yang tertidur. Pada ayat yang ketujuh, sama-sama mereka bangkit dan mereka mempersiapkan pelita itu. Tetapi mulai ayat yang ke-8, di situ terjadi perbedaan, di mana gadis-gadis yang bodoh mereka menyadari bahwa ada kekurangan yang sangat fatal dalam penantian mereka, di mana pelita mereka mulai redup, sedangkan minyak persediaan itu tidak ada. Baru mereka meminta, berikan kami sedikit, tidak banyak-banyak. Mereka juga tahu diri, mereka cuma minta sedikit. Tetapi gadis-gadis yang bijak itu, sepertinya kalau kita membaca begitu saja, sepertinya mereka egois. Mereka tidak mau direpotkan, mereka tidak mau direpoti. Mereka katakan, kamu beli saja di sana, sebab ini tidak cukup kalau itu harus di-share. Nanti sama-sama kita akan ketinggalan. Lebih baik kamu pergi ke penjual dan beli di sana, untuk kita sama-sama masuk dalam pesta nikah. Dan memang benar, mereka pada akhirnya, baik yang bodoh sekalipun, membeli minyak itu dan memiliki minyak itu. Tetapi kita lihat apa yang membedakan, ya, apa yang membedakan? Sama-sama pada akhirnya memiliki minyak itu, sama-sama membeli. Tetapi pada akhirnya gadis-gadis yang bodoh itu tidak boleh masuk. Kenapa, saudara? Satu perkataan, bahwa mereka terlambat. Sudah mereka memiliki minyak, mereka juga membeli, pada akhirnya membeli. Dan saya yakin juga gadis-gadis yang bijak itu juga, kenapa mereka memiliki itu? Sebab mereka juga membeli. Makanya saran mereka apa? Sana, pergi ke penjual dan beli di sana. Sebab mereka juga sudah melakukan itu. Bedanya di mana? Timingnya. Yang bijak sudah kerjakan itu jauh sebelum mempelai itu datang. Sedangkan yang bodoh, mereka kehabisan waktu. Mereka baru membeli, tetapi apa yang mereka kerjakan tidak mampu menolong mereka, tidak sanggup menolong mereka untuk masuk ke tempat pesta yang seharusnya itu yang mereka dambakan, itu yang mereka idam-idamkan, itu yang mereka nantikan, sampai mereka tidur, sampai mereka ngantuk, sampai tidur. Tapi toh apa yang mereka kejar selama ini luput. Kenapa? Mereka ketinggalan, waktunya terlambat. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini selama masih ada waktu itu Tuhan berikan, tidak bisa kembali. Waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi.
Kalau Tuhan memberikan kita waktu, gunakan waktu itu. Jangan sampai terlambat. Amin, kasih. Terlambat selalu datang kemudian. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Dan penyesalan sedemikian tidak tergantikan lewat air mata sekalipun. Tapi biar kita gunakan waktu selama waktu masih ada. Ada ayat mengatakan, kalau hari ini masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hati, gunakan waktu itu. Ya, nah, saya akan memberikan alasan. Ya, ada 2 alasan paling tidak saya akan sampaikan. Ya, supaya kita juga berhati-hati. Jangan-jangan kita sedang pada keadaan yang demikian, walaupun belum berbeda, tetapi cepat atau lambat itu nanti akan nyata. Ada 2 alasan kenapa sampai mereka terlambat. Yang pertama, alasan pertama, sebab mereka menunda-nunda waktu. Ya, mereka menunda-nunda waktu. Apa yang Tuhan sudah tekankan dalam hati mereka, sudah mendengarkan firman Allah, sudah merasakan ada perkataan-perkataan Tuhan yang sangat keras dalam hati mereka. Tapi mereka menunda-nunda. Kenapa menunda? Sebab menganggap bahwa perkara-perkara yang rohani itu bukan sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang perlu diprioritaskan. Sebab mereka pikir mungkin zaman sekarang ini kita masih hidup lama di dunia ini, sehingga tidak mengindahkan, tidak memprioritaskan apa-apa yang rohani. Saya mengatakan, kalau orang itu memprioritaskan apa-apa yang rohani, maka pasti dia akan mendahulukan. Apa-apa yang rohani harus didahulukan, sehingga tidak mungkin ditunda-tunda. Tapi bukti bahwa mereka tidak memprioritaskan, mereka menunda-nunda. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, bukan Tuhan tidak tahu kita membutuhkan perkara-perkara yang jasmani, tapi Tuhan inginkan kita hari-hari ini untuk apa? Supaya kita mendahulukan apa-apa yang sifatnya rohani. Ya, saya tidak melarang saudara untuk sungguh-sungguh dalam bekerja, saudara total dalam bekerja, total dalam belajar. Tapi satu perkara yang saya ingin ingatkan, bahwa kita harus mulai merubah cara berpikir kita. Kenapa? Sebab kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Tolong baca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, Injil Matius pasal yang ke-6, maafkan. Bahwa kita sudah makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan katakan, kalau kita membiasakan diri, ya, meringankan, mengorbankan apa-apa yang rohani, ya, kemudian menunda-nunda, datang waktunya, biar diusahakan kayak apa, dengan tangisan air mata. Tapi ayat mengatakan seperti Esau, itu contoh orang yang meringankan apa-apa yang rohani. Dengan air mata sekalipun itu tidak ada gunanya apa-apa. Tidak menolong mereka, tidak membantu mereka. Semoga saudara bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Ayat yang ke-31 Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31, masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita. Gunakan kesempatan ini. Ya, ayat yang ke-31, perhatikan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, ya, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Itu kita butuhkan, dan itu hal-hal yang sangat penting. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh uang, kita tidak butuh makanan, kita tidak butuh hal-hal yang jasmani. Kita butuh, dan saudara harus bekerja. Ada ayat mengatakan tidak bekerja, tidak makan. Ya, tetapi perhatikan, ya, jangan itu sampai membuat kita lalai untuk perkara-perkara yang rohani, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia. Ya, teruskan. Apakah yang akan kami pakai? Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, ya, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, ya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, perhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari dahulu itu prioritaskan, utamakan, dahulukan. Kalau orang mendahulukan kerajaan Allah, dia pasti tidak akan menunda-nunda, dan sudah pasti dia tidak pernah akan terlambat. Ya, teruskan. Maka semuanya itu, ya, akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Kalau sudah perhatikan, sudah keterlambatan yang sudah alami, baik dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam apapun juga. Ya, kalau sudah perhatikan, kenapa? Sebab menunda-nunda. Masih 2 jam, santai dulu. Tanpa dirasakan, tinggal 1 jam, tinggal setengah jam, tinggal 15 menit. Ya, dianggap masih cukup, 15 menit cukup, nanti kita ngebut, ya.
Kita santai, terlambat 5 menit ya. Terlambat 5 menit, terlambat 10 menit. Ya, tidak terkejar. Oleh sebab itu digunakan, biar gunakan hari-hari ini selama masih ada. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, Tuhan akan tambahkan. Itu bukan mengajar kita untuk bermalas-malasan. Ya, yang penting kita ibadah, yang penting kita melayani, yang penting kita ke gereja, tidak perlu kerja, bisa tiba-tiba uang itu tambah-tambah sendiri. Tidak, Tuhan tidak mengajar kita begitu ya. Tetapi apa yang Tuhan tekankan dalam ayat ini, bagaimana kita bisa memprioritaskan. Apa kita belajar, apa yang harus kita prioritaskan lebih dari yang lain. Jangan korbankan yang rohani. Kalau kita membiasakan diri hari-hari mengorbankan yang rohani, yang saya takutkan, waktunya tiba tanpa kita sadari. Waktu itu bergulir begitu cepat. Ya, kita sekarang sudah pada akhir dari bulan Februari, tahun yang baru kita masuki tanpa kita sadari. Kita sudah berada pada bulan Februari, hari terakhir. Minggu depan kita sudah pada bulan yang ketiga. Tanpa kita sadari sudah masuk bulan ketiga, itu bulan Paskah. Bergulir begitu cepat sampai Natal, Paskah lagi, Natal, Paskah lagi. Tanpa kita sadari sudah berada pada kedatangan Tuhan. Dan kalau kita belum mempersiapkan diri, ya baru mau membeli, sudah terlambat. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini gunakan waktu yang ada. Kita mulai merubah ya cara berpikir kita. Apa yang harus kita prioritaskan? Kita harus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita total dalam bekerja, kita harus lebih total lagi dalam ibadah. Sebab saya tidak mengecilkan apa yang kita dapatkan dalam pekerjaan kita, uang yang kita dapatkan. Tetapi saya mau mengatakan, uang yang kita dapatkan dari kerja keras kita tidak bisa membantu kita masuk di dalam kerajaan surga. Tidak ada kaitan apa-apa dengan keselamatan. Oleh sebab itu, gunakan sungguh-sungguh waktu yang ada. Kalau masih ada kesempatan, kita masih bebas beribadah. Sungguh kita yang hidup di Indonesia ini, walaupun Indonesia ya kita minoritas, tetapi kita mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Indonesia ini surga buat orang-orang Kristen yang minoritas ini. Kita surga, kita dapat kebebasan, kita mau ibadah sampai malam, sampai pagi. Ya, nggak ada yang melarang, nggak ada yang mengintimidasi. Luar biasa. Kita harus menghargai itu. Tetapi perhatikan, tidak selamanya itu akan terjadi. Ada waktunya nanti. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, di mana anak-anak Tuhan akan makin sulit dalam ibadah. Oleh sebab itu gunakan kesempatan. Amin. Jangan menunda. Prioritaskan apa-apa yang rohani. Kita mulai belajar. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar walaupun saya tidak mampu. Saya di bawah otoritas. Otoritas menekan saya untuk kita mengabaikan apa-apa yang rohani. Membuat kita tidak bisa beribadah. Membuat kita tidak bisa melayani. Tetapi kalau kerinduan kita ini dari hati yang paling dalam, kita berseru kepada Tuhan, saya sangat percaya seruan itu akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua apa? Selain dia suka menunda-nunda waktu, yang kedua adalah tidak menghargai kemurahan Tuhan. Orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, dia satu saat ya dia akan mengalami bahwa kemurahan Tuhan itu akan berubah menjadi penghukuman. Kemurahan Tuhan itu saya gambarkan bagaikan karet yang ditarik. Perhatikan, karet yang ditarik itu bukan tanpa batas lah. Karet yang ditarik itu akan ada batasnya. Kalau sudah ukuran cukup, ya terus Tuhan bersabar. Kalau sudah waktunya, maka karet itu tidak bisa diperpanjang lagi, dia akan putus. Oleh sebab itu, selama masih ada kemurahan Tuhan, ayat mengatakan masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Kemurahan Tuhan masih terbuka, masih ada kesempatan, tubuh masih sehat, masih ada kemampuan. Gunakan kesempatan itu. Satu ayat dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 55, kemurahan Tuhan itu digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemurahan Tuhan itu terputus, ya, tertutup. Dalam kitab Injil, kitab Yesaya pasal 55, kitab Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6, ya.
Carilah Tuhan Ya. selama ia berkenan ditemui. Perhatikan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, ada sebutkan selama ia. Selama ia, kata selama itu berarti nanti ada waktunya dia tidak bersedia untuk ditemui. Ada waktunya dia tidak akan mendengarkan biar kita berseru. Tetapi waktunya sudah lewat. Kenapa? Kemurahan Tuhan itu tidak dimanfaatkan. Selama Tuhan masih bersedia menemui kita, kapanpun kita cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, mau tengah malam, pagi buta, kapan saja. Ya, Tuhan tidak pernah memberi batasan waktu, kapan saja kita mau cari Tuhan. Selama masih ada itu gunakan kesempatan. Ada waktunya, kemurahan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu gunakan kesempatan itu sungguh-sungguh supaya jangan sampai terlambat. Amin. Ya, malam hari ini saya akan memperlihatkan apa yang harus kita gunakan dengan kemurahan yang masih ada, waktu yang masih ada. Bagaikan kita membeli minyak. Bedanya orang yang bijak dan yang bodoh itu di mana? Waktu. Orang yang bodoh juga membeli minyak. Orang yang bodoh itu juga, gadis-gadis yang bodoh pada akhirnya punya minyak persediaan. Punya minyak persediaan pada akhirnya. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka miliki tidak menolong mereka untuk masuk dalam pesta nikah itu. Kenapa? Waktunya terlambat. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada itu ya. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan, saya kaitkan dengan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Ada 7 gereja, 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ada 7 jemaat di mana pada masing-masing jemaat yang ke-7 jemaat itu, khususnya 3 jemaat yang akan saya sampaikan, mereka ada masalah, ada kekurangan yang fatal, tetapi toh Tuhan masih memberikan mereka untuk bertobat. Kesempatan seperti mereka bayar harga, membeli minyak, dan minyak yang mereka beli itu minyak yang sanggup membawa mereka dalam pesta nikah, walaupun mereka dalam kekurangan. Dan kekurangan mereka kekurangan yang fatal. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan, ini minyak yang harus kita miliki hari-hari ini. Ya, kita beribadah, kalau tanpa minyak ini kita tidak akan mampu sampai Tuhan datang. Kita harus miliki 3 minyak ini ya. Yaitu yang pertama dalam kitab Injil, kitab Wahyu pasal yang kedua, suratan kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang pertama adalah jemaat Efesus. Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jemaat Efesus itu jemaat yang luar biasa. Kalau saya mengukur dengan keadaan saya dan saya melihat dalam jemaat yang saya layani, saya harus jujur mengatakan bahwa masih terlalu jauh keadaan kita dengan jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Kalau kita bisa angkat 2 jempol saya berikan buat jemaat ini. Tapi ayat mengatakan ada satu kekurangan. Cuma satu kekurangan. Tapi satu kekurangan itu satu kekurangan yang fatal. Tapi walaupun fatal, Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau mereka mau bayar harga, mereka bisa mencapai pesta nikah anak domba ya. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima, baca baik-baik ayat 4 dan ayat yang kelima. Di sini kekurangan jemaat di Efesus. Tetapi mereka mau bayar harga, mereka mau membeli minyak, dan itu yang akan membawa mereka, menolong mereka masuk ke dalam pesta nikah anak domba. Ya, ayat yang keempat, perhatikan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasihmu yang semula, cinta pertama, kasih mula-mula, itu cinta pertama engkau tinggalkan. Teruskan. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, kalau engkau tidak membayar harga, seperti pelitamu akan padam. Aku ambil pelitamu, aku ambil kaki dian yang ada padamu, dan engkau berada dalam kegelapan. Nah, malam hari ini apa yang menjadi kekurangan dari jemaat di Efesus itu, membuat apa-apa yang baik yang mereka miliki itu nanti tidak ada artinya apa-apa. Mereka tidak kenal lelah, mereka sabar dalam penderitaan, tetapi juga tidak sabar kepada ketidakbenaran. Ada begitu banyak
kebaikan dalam jemaat Efesus, tetapi dengan mereka tidak punya kasih mula-mula itu, maka apa yang mereka miliki, kebaikan-kebaikan itu tidak ada artinya apa-apa. Ya, apa ini kasih mula-mula, saudara? Kasih mula-mula ini apa? Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, suratan Roma pasal yang kelima, kita lihat dalam kitab Roma pasal yang kelima, inilah kasih mula-mula, saudara. Ada banyak orang mengatakan kasih mula-mula itulah itu perasaan yang dialami pada saat dia pertama kali menjadi orang percaya. Ada benarnya juga, ya. Tetapi saya akan perlihatkan inilah kasih mula-mula, ya, atau kasih semula yang harus kita mengerti, yang harus kita alami. Dan kalau kita merasakan hari-hari ini tidak ada lagi rasa itu, kita masih beribadah. Saya mau mengatakan orang yang tidak punya kasih mula-mula, dia tidak akan tahan sampai Tuhan datang. Kalaupun dia masih melayani, masih beribadah, cepat atau lambat dia akan seperti kehabisan minyak. Dia akan padam pelitanya. Dia tidak sanggup menembusi malam, ya, untuk mencapai fajar menyingsing datangnya dia, ya. Nah, datangnya Tuhan Yesus. Dalam kitab suratan Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ini yang dimaksudkan dengan kasih semula. Dan semoga ini yang harus kita alami dalam hari-hari ini. Semua kita harus merasakan dan tetap merasakan ini, ya, kasih mula-mula ini, ya. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, ya, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ya, ada orang yang berani mati. ya. Akan tetapi Pada ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya buat kita. Perhatikan. Oleh karena Kristus telah mati, ya, untuk kita, ya, ketika kita masih berdosa. Inilah yang dimaksudkan dengan kasih semula. Pernyataan kasih Allah bukan pada saat kita baik, tetapi pada saat kita masih jahat, kita masih berdosa, kita masih durhaka, kita bejat, kita kotor. Ayat mengatakan Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Dia mengasihi kita apa adanya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa, saudara? Dunia ini, dunia yang bagaimana, saudara, pada saat itu? Bukan dunia yang sudah baik, dunia yang bejat, dunia yang kotor, dunia yang rusak, dunia yang dalam berdosa, berlumuran dosa. Ayat mengatakan, walaupun demikian Allah mengasihi dunia ini. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita alami, saudara. Kita merasakan bagaimana Allah mengasihi kita, sudah mengasihi kita waktu kita tidak baik. Sehingga waktu kita menyadari kita ada pribadi yang mengasihi kita, membuat kita berpadanan dengan kasih itu. Kita hidup berpadanan dengan kasih itu. Kita berubah dari kotor menjadi baik, ya, dari rusak menjadi baik. Kenapa? Kasih itu yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan itu, ya Tuhan, Engkau mengasihi aku. Supaya apa? Bukan supaya aku tetap kotor. Jangan anggap dalam keadaan kotor pun Tuhan mengasihi kita. Tetapi bukan berarti ya kotor tidak apa-apa. Kalau dalam keadaan kotor Tuhan mengasihi kita, tujuannya apa? Supaya kita jangan tetap kotor, tetapi kita menjadi orang yang baik, orang yang kudus, orang yang benar. Itulah, ya, tujuan Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kita menyadari ini, membuat kita berubah, makin hari makin baik, makin sampai satu saat kita berpadanan dengan kasih yang tadinya kita tidak layak dikasihi. Sampai satu saat, ya, Dia sendiri mengatakan, memang engkau layak dikasihi. Sebab engkau sekarang sudah berubah. Itu yang harus kita alami, saudara. Kita harus memiliki ini. Salah satu pribadi yang memiliki kasih mula-mula ini adalah Rasul Paulus. Dia pegang kasih mula, dia ingat kasih mula-mula ini, terus dia ingat. Apapun keadaannya dia ingat. Dan itu yang memampukan dia. Dia mengatakan pada kitab 2 Timotius pasal yang keempat, aku sudah mencapai garis apa? Akhir. Seandainya dia tidak memiliki kasih mula-mula, dia sudah berhenti di tengah jalan. Dia tidak mampu. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal 11, dalam setiap saat di kota, ya,
di desa, di kota, di hutan, di mana-mana, di laut, di darat. Dia mengalami ada begitu banyak pergumulan, bahaya, mara bahaya. Tetapi ayat mengatakan kasih mula-mula itu yang membuat dia survive, membuat dia bisa bertahan sampai hari ini. Oleh sebab itu biar ini yang kita ingat. Ya, nah saya akan berikan ayatnya dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama. Ingat selalu, saudara. Ingat selalu, saudara. Ada orang mengatakan, saudara, dengan kita mengingat kasih mula-mula seolah-olah membuat selalu kita merasa tidak layak. Tidak, saudara. Bukan merasa kita tidak layak selalu di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi merasa kita ini mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, dan kita tetap layak. Asal apa? Kita berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan. Sebab hari-hari sekarang ada banyak pengajaran yang mengatakan sekali Tuhan melayakkan kita, Dia akan tetap melayakkan kita apapun keadaan kita. Mau kita jebar-jebur dalam dosa, itu pengajaran yang sangat mengenakkan daging, dan banyak orang, khususnya anak-anak muda itu sangat suka itu. Kenapa? Buat apa hidup suci? Buat apa hidup benar? Di dalam keadaan kotor pun Tuhan sudah melayakkan kita kok. Tuhan sudah menyayangi kita, mengasihi kita kok. Kenapa kita harus memperbaiki diri? Kenapa kita harus memperbagus diri di hadapan Tuhan? Tidak usah. Dalam keadaan kita begitu sudah Tuhan sudah mengasihi. Ya, itu satu pandangan yang keliru. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ini yang membuat Rasul Paulus dia bertambah hari bertambah baik, bertambah hari bertambah mulia di hadapan Tuhan, bertambah hari bertambah berkenan di hadapan Tuhan, bertambah hari bertambah menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ini kasih mula-mula. Aku sudah dikasih. Waktu aku ganas, waktu aku orang yang garang, penganiaya, aku sudah dikasihani. Teruskan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perhatikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini kasihnya yang besar. Ada orang yang mau mati untuk orang berdosa, supaya orang berdosa itu jangan mati. Teruskan. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Terima kasih. Ini yang Rasul Paulus ingat selalu. Saya selalu kalau menyanyikan lagu selalu itu, kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Kenapa? Kita harus kembali kepada kasih semula. Sebab kalau tidak, kita nanti tawar, kita nanti hambar. Oleh sebab itu ini yang harus kita ingat terus. Ingat terus. Kita ini dulunya orang kotor, orang jahat, tetapi kasih semula itu mengangkat kita, melayakkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Sehingga kalau waktu kita mengalami keberhasilan pemakaian Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Orang yang selalu ingat kasih mula-mula tidak akan bermegah dengan apa yang dia capai. Dia hanya mengatakan, kalau aku bisa melakukan itu bukan karena aku, tapi karena Dia yang bekerja di dalam aku. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, sudah bisa baca, kebanggaan kami itu bukan apa-apa, seolah-olah ini pekerjaan kami. Bukan. Kalau kami bisa melakukan ini dan itu hanya karena Dia yang bekerja di dalam aku. Oleh sebab itu di hari-hari ini, tanda orang yang selalu ingat kasih mula-mula, kalau dia mencapai sesuatu, itu bukan dari dia, tetapi dari Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara, kalau menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan,
orang yang ada kasih mula-mula tidak akan putus asa. Kalau orang dia mengingat kasih mula-mula, kalau dulu Tuhan mengasihi aku, dia tidak pernah membiarkan aku binasa. Kalau dulu waktu aku masih kotor, Tuhan sudah mau mati untuk aku. Apalagi sekarang, pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Nah, dalam kitab Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, dia tidak pernah putus asa, sebab pasti ada waktunya. Tuhan akan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, gak pernah putus asa. Aduh, saya ini sampai mengasihani diri sendiri ya. Kok udah habis-habis ya masalah saya. Silih berganti, belum ya, baru selesai ada masalah baru lagi, ada masalah baru lagi. Bahkan seringkali kita bukan mengalami silih berganti, seperti tumpang tindih, belum selesai ada masalah baru lagi, belum selesai ada masalah baru lagi. Oh Tuhan, Engkau sudah meninggalkan aku. Ada ayat mengatakan, Sion mengatakan, aku sudah dilupakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak, kita digambarkan di tapak tangan kita, di tapak tangannya, garis-garis tangannya kita. Ini bagaikan kita ya. Dia setiap kali melihat tapak tangannya, dia melihat, dia ingat keadaan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal 8, ayat yang ke-35, ayat 35, Rasul Paulus dia ingat kasih mula-mula. Sehingga walaupun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, tapi dia tidak pernah putus asa. Sebab apa? Bahwa kasih mula-mula itu akan mengerjakan segala-galanya. Amin. Ya, tolong baca ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah ini kasih Kristus, kasih yang dinyatakan pada saat kita masih berdosa. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Terus kan? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan kelaparan ini kekurangan. Ini kelaparan ini kekurangan. Ada tindasan, ada penderitaan, ada aniaya, tetapi juga ada kekurangan ya, kurang makan, ini kelaparan. Terus kan? Atau ketelanjangan ya, kurang pakaian, sampai tidak punya pakaian, ini ada kekurangan. Mungkin kita merasakan hari-hari ini, untuk makan saja susah ya, jangan beli pakaian, jangankan beli televisi, jangankan beli handphone, untuk makan saja susah. Tuhan, jadi anak Tuhan kok begitu ya? Masa dibiarkan susah? Orang yang selalu ingat kasih mula-mula, ayat mengatakan, walaupun dalam kelaparan, walaupun dalam kekurangan, terus kan? Atau ketelanjangan atau bahaya, bahkan maut sekalipun, terus kan? Atau pedang ya. Seperti ada tertulis, ya, oleh karena Engkau, ya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahwa Allah tetap mengasihi dia, masih mengasihi kita, dan Dia tetap akan mengasihi kita. Amin. Dalam keadaan apapun juga kita akan lihat, dalam keadaan tidak berdaya, tidak punya uang, ya, tetapi kok bisa ada makanan? Nggak punya uang, tapi kok bisa ada pakaian? Nggak mampu membela diri, tapi kok bisa tetap bertahan hidup sampai hari-hari ini? Saya akan terheran-heran, dari mana semuanya itu? Kasih mula-mula itu membuat kita mampu bertahan sampai Tuhan datang. Dalam kesenangan kita tidak, ya, takabur, ya. Kita tidak lupa diri. Dalam penderitaan kita tidak putus asa. Itulah hidup manusia, Ada kalanya kita mengalami diberkat, ada kelimpahan, ada kalanya kekurangan. Seperti begitu kita mengalami. Apa yang membuat kita tetap bertahan? Kasih mula-mula. Di saat kita di atas, kita tidak lupa diri. Di saat kita di bawah, kita tidak putus asa. Setiap hari kita alami. Rasul Paulus katakan, setiap hari kita mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan. Tetapi dalam segala-galanya, Dia membuat kita lebih daripada pemenang. Sebab Dia mengasihi kita. Amin. Kita akan mencapai sampai garis akhir. Ini kasih mula-mula. Perhatikan, ini minyak yang membuat kita akan terus bertahan. Jemaat di Efesus, dia berkobar-kobar. Mereka tidak kenal lelah. Tetapi Tuhan lihat, mereka melayani itu minyaknya bukan kasih semula,
Tapi minyaknya mungkin ambisi. Minyaknya mungkin ya apa saja ya. Dan Tuhan katakan segala sesuatu yang bukan kasih akan apa saudara? Lenyap. Apa yang akan permanen? Hanya kasih. Ya, iman dan pengharapan. Dan yang terbesar adalah kasih. Oleh sebab itu hari-hari ini kita mohon Tuhan, kalau sudah merasakan mulai kendur ya, mulai lemes, kenapa? Kok saya dibiarkan? Ada masalah, seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Siapa bilang sudah? Bahkan sampai sudah di ujung, ini seperti leher, ini sudah ada pedang, ini domba sembelihan itu pedang sudah di leher. Kok Tuhan biarkan aku pedang ini sampai di leher? Kan Tuhan bisa mencegah dari jauh. Kok Tuhan biarkan? Ayat mengatakan ada waktunya Tuhan akan menolong kita. Amin. Pada saat kita diberkati, pada saat kita kuat, kita tidak lupa diri, tapi kita merasakan Tuhan. Kalau itu terjadi bukan karena aku, tetapi kasih mula-mula yang bekerja, yang memampukan aku. Oleh sebab itu ini yang harus kita renungkan hari-hari ini. Kalau kita seperti kehabisan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kembalikanku pada kasih semula itu. Kok aku merasakan hari-hari ini hambar, pelayananku hambar, tidak merasakan apa-apa, datang ibadah tidak merasakan apa-apa, tidak dapat apa-apa dan tidak merasakan apa-apa. Kok dulu ya baru nyanyi sudah meleleh air mata. Apalagi dengar firman Allah bisa rasa begitu tajam, kuat, menembus. Sekarang rasanya tidak ada apa-apa Tuhan. Bukti kita mulai kehilangan kasih mula-mula. Kita harus berseru, kita mohon. Sebab kalau ada orang berseru, maka Tuhan akan memberikan kasih itu dalam setiap hati kita. Amin. Yang kedua apa? Kita kembali dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga. Kali ini kita lihat pada pasal yang ketiga, yaitu jemaat di Sardis. Ya, kasih mula-mula membuat pelita tetap menyala. Sebab Tuhan katakan, kalau tidak, pelitamu akan kuambil. Saya akan perlihat ini yang dibutuhkan waktu kita akan masuk dalam pesta nikah. Pesta nikah ini kita lihat ya, pesta di tengah malam ini dibutuhkan pelita. Tidak ada pelita nggak bisa masuk. Gadis-gadis yang bijak itu punya pelita, punya minyak, mereka bisa masuk. Gadis-gadis yang bodoh punya pelita, tidak punya minyak, tidak bisa masuk. Waktu punya minyak sudah terlambat. Oleh sebab itu waktu masih ada, kita masih bisa berseru. Kalau sudah mulai sadar, iya Tuhan, saya sudah tidak merasakan lagi kasih semula itu. Sekarang mulai hambar. Datang ibadah tidak rasa apa-apa, tidak ada rasa aku mengasihi Engkau, tidak ada rasa apa-apa Tuhan. Kita harus mulai berseru, Tuhan curahkan kasih mula-mula. Aku tidak mau kehilangan kasih mula-mula. Sebab kalau kehilangan kasih mula-mula, itu tidak akan mengalami kasih mempelai. Sebab kasih mula-mula itu dasar. Orang yang tidak memiliki kasih mula-mula tidak akan mengalami kasih mempelai. Kasih mula-mula itu dasar ya. Yang kedua, jemaat di Sardis, kitab Wahyu pasal yang ketiga, sudah bisa baca di rumah, mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ini jemaat di Sardis. Ayat ini mengatakan jemaat yang kelihatannya hidup, tetapi ternyata apa, saudara? Mati, ya, mati. Dan Tuhan katakan apa kepada mereka? Ayat yang ketiga, kita Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita lihat ini, jemaat yang kelihatannya hidup, tetapi mati. Ya, ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah, ya, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, turutilah itu. Turutilah itu. Dan bertobatlah. Dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang seperti pencuri, ya, dan engkau tidak tahu, ya, pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perhatikan. Tetapi di Sardis, ya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, mereka akan berjalan dengan aku, ya, dalam pakaian putih. Dalam pakaian putih. Teruskan. Karena mereka, ya, adalah layak untuk itu. Layak untuk itu. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, nah, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya, ya, dari kitab kehidupan. Nah, melainkan aku akan mengaku namanya, ya, di hadapan Bapakku, nah, dan di hadapan para malaikatnya. Terima kasih. Salah satu janji Tuhan buat jemaat ini adalah pakaian putih yang berkilau-kilauan. Dan saya tahu, ya, pakaian ini sangat vital dalam setiap pesta. Coba ibu-ibu yang paling apa ya, kalau mau pesta ini mulai bingung loh. Aduh, pakaianku ini
pesta ini, pakaian pesta ini, aku malu ini, pakaian ini tok ya. Jadi cari pakaian baru. Pakaian itu adalah sesuatu yang sangat vital dalam pesta. Khususnya ya, pesta-pesta yang ada dalam Alkitab. Ada satu pesta yang dibuat oleh raja. Seseorang masuk ke dalam pesta tanpa pakaian yang layak. Diapakan, saudara? Apakan, saudara? Sudah dalam pesta diapakan, saudara? Ikat kaki tangan dan dibuang keluar. Kenapa? Dia tidak memiliki pakaian yang layak untuk pesta. Nah, jemaat di Sardis, jemaat yang mati. Tetapi ayat mengatakan, kalau mereka membayar harga, mereka akan mendapatkan pakaian putih yang membuat mereka layak masuk dalam pesta. Nah, saya akan perlihatkan apa yang Tuhan katakan. Harga apa yang mereka harus bayar. Tuhan katakan pada ayat yang ketiga, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Engkau telah pernah menerima dan mendengar. Turuti dan bertobatlah. Kalau kita menerima dan mendengar, khususnya mendengar, berarti itu apa, saudara? Yang kita dengarkan apa, saudara? Suara. Suara apa itu? Firman Allah. Perhatikan, ini yang harus kita ingat kembali. Tuhan sudah memberikan kita kasih. Itu minyak yang tidak pernah akan habis. Minyak akan tidak pernah akan pudar. Tetapi kita juga membutuhkan apa? Yaitu kita membutuhkan firman Allah yang membuat timbul sampai menjadi iman, bahkan perbuatan iman. Ini yang harus kita alami hari-hari ini, saudara. Kita sudah pernah mendengarkan, dan kita pernah menerima. Kata menerima itu percaya. Percaya itu artinya beriman. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita hanya percaya, maka percaya yang tidak dilanjutkan dalam perbuatannya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, turuti. Apa kata turuti? Praktekkan, saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Seberapa yang kita dengarkan, seberapa yang kita tangkap, seberapa yang kita percayai, kita mengerti dan percaya. Iya Tuhan, saya mengerti sekarang. Tuhan katakan apa buat kita? Lakukan itu, turuti itu. Sebab apa? Kalau firman yang sudah menjadi iman dan tidak dipraktekkan, Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan, pada dasarnya apa, saudara? Mati. Jemaat di Sardis sangat boleh orang-orang yang tahu firman Allah, bahkan suka berbicara tentang firman Allah. Tapi apa yang Tuhan lihat? Engkau punya iman, tapi engkau tidak punya perbuatan iman. Di dalam kitab Yakobus, ya, pasal yang kedua, suratan Yakobus. Bagaimana dengan kita? Kita banyak kali mendengarkan firman Allah, saudara. Kita banyak mendengarkan. Kalau saudara suruh hitung saya berapa kali membawakan firman Allah, saya tidak tahu, saya tidak bisa menghitung. Banyak kali saya menyampaikan firman Allah. Kalau saudara harus menghitung sudah berapa kali sudah mendengarkan firman Allah, saudara juga tidak bisa menghitung. Banyak kali. Tapi menjadi pertanyaan, sudahkah firman yang kita dengarkan sudah kita turuti? Tuhan katakan, ingat bagaimana engkau pernah mendengar dan menerima. Turuti itu. Jemaat di Sardis banyak mengerti firman Allah, banyak tahu firman Allah. Karena mereka mungkin mereka belajar firman Allah. Tapi Tuhan lihat, imanmu itu tidak digenapkan, disempurnakan dengan perbuatanmu. Imanmu itu mati. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Ya. Yakobus, suratan Yakobus, pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga ini yang harus kita praktekkan, saudara. Seberapa yang kita dengarkan, biar itu menjadi iman dan perbuatan iman. Kalau itu menjadi iman dan perbuatan iman, itu bagaikan kita punya minyak yang akan membuat kita tetap menyala sampai Tuhan datang kembali. Oh, haleluya. Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak tahu, tetapi tidak segera dipraktekkan, tidak dituruti. Tuhan katakan, engkau sudah mendengar,
Engkau sudah menerima. Menerima itu beriman. Tetapi kenapa mati? Jemaat Sardis, jemaat yang mati. Orang lihat hidup. Kenapa? Mungkin dia banyak berbicara tentang firman Allah. Oh, luar biasa. Tapi Tuhan katakan, engkau punya iman, tetapi engkau tidak punya perbuatan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan iman, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, di sini kita harus kembali. Kita kembali, Tuhan, renungkan perjalanan hidup kita. Jangan katakan, nanti saja. Kalau sudah dekat-dekat kedatangan Tuhan, menunda-nunda waktu. Seperti kita menunda untuk membayar harga. Kita menunda untuk membeli minyak. Baru beli minyak, baru mau praktek firman Allah, Tuhan sudah datang. Gak bisa menolong. Oleh sebab itu sekarang ini kita harus menggunakan waktu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara umum. Lebih kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara pribadi. Maafkan saudara, saya melihat ada satu video memperlihatkan orang-orang yang mati secara mendadak. Saya melihat itu, aduh, bagaimana itu? Kalau tidak sempat berseru kepada Tuhan, tidak sempat melakukan apa. Kalau cara matinya seperti itu, ketabrak mobil, tiba-tiba kesenggol, nggak sempat berseru, nggak sempat minta ampun, nggak sempat bertobat. Bagaimana itu? Saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya ingin membuka wawasan saudara, membuka pengertian saudara. Hidup kita itu sedemikian saudara. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, saya tidak menakut-nakuti, dijauhkan Tuhan. Tapi saya ingin membuka, saya ingin membuat kita bisa sadar. Sedemikian rapuhnya hidup kita ini, sedemikian fananya hidup kita ini. Waktu yang Tuhan berikan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, Tuhan katakan apa? Kita sudah dengar firman Allah. Lakukan firman Allah, turutilah dan bertobat. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tapi dalam hal apa Tuhan katakan bertobat, kita berhenti. Apa yang Tuhan katakan bertobat, bertobat. Kalau kita tahu kita salah, jangan dilanjutkan, saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Jangan dilanjutkan, berhenti. Sebab pada saat kita melakukan firman Allah, pada saat, perhatikan ini penting, saudara. Iman kita milik perbuatan iman. Firman yang kita praktekkan itu. Perhatikan ini penting. Firman yang kita praktekkan. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Setiap firman yang kita praktekkan itu nanti akan menjadi pakaian putih yang berkilau-kilauan, membuat kita layak masuk pesta nikah anak domba. Amin. Kepada jemaat di Sardis Tuhan katakan apa? Kalau kamu turuti ini, akan kuberikan pakaian putih. Oh, luar biasa. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Haleluya. Saya mengatakan itu khususnya buat kami. Kami hamba-hamba Tuhan banyak bicara tentang firman Allah. Tapi mungkin jemaat sempat melihat, loh om, tadi baru ngomong itu, tapi kok prakteknya lain, saudara. Kami seringkali malu. Oh iya Tuhan, ngomong tentang pengekangan diri, penguasaan diri, tapi begitu mengalami apa, muntap, tidak menguasai diri. Oh Tuhan, ampuni kami. Baru ngomong penguasaan diri, sudah tidak menguasai diri. Baru ngomong kesabaran, sudah tidak sabar lagi. Baru ngomong kesetiaan, tidak setia. Kita tahu firman Allah, kita banyak bicara firman Allah, tapi apa yang Tuhan ingin kita? Praktek firman Allah. Sebab dengan kita praktek firman Allah, ada perbuatan. Itu seperti kita menyalut tubuh kita ini dengan pakaian putih berkilau-kilauan. Amin. Tolong baca Kitab Wahyu pasal 19 ayat ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka. Nah, ayat yang ke-8, maafkan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kata lenan halus itu saja sudah menunjuk pakaian putih. Lenan itu pakaian putih. Lenan itu putih. Ya, teruskan. Apalagi disebutkan, ditambahkan apa? Lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan yang putih bersih, ditambahkan putih. Itu pakaian putih yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat di Sardis.
Kalau mereka turuti, maka tanpa mereka sadari, setiap kali mereka menuruti firman Allah, mereka berpakaian dengan pakaian putih. Teruskan. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin, kasih. Apa perbuatan benar? Perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Setiap praktek firman Allah, itulah perbuatan benar. Tuhan katakan itulah pakaian halus, pakaian putih berkilau-kilauan. Itu pakaian yang melayakkan kita masuk dalam kerajaan surga. Orang yang tidak pernah praktek firman Allah, jangan mimpi masuk kerajaan surga. Jangan mimpi masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Hanya orang-orang yang hari-hari ini mau praktek firman Allah, walaupun berat. Waktu kita praktek firman Allah, mungkin waktu berat kita, Tuhan, kalau boleh ada firman yang ringan-ringan, yang saya mau praktekkan, yang gampang. Tapi kok berat Tuhan? Seberapa yang kita ditekankan oleh Tuhan untuk kita lakukan itu. Maka kita akan lihat apa yang Tuhan berikan itu akan menjadi pakaian putih berkilau-kilauan. Amin. Kalau sudah baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, saudara, Wahyu pasal 7, pakaian putih itu datangnya dari mana? Dari kesusahan besar. Ada kesusahan-kesusahan besar. Dan itulah yang harus kita praktekkan, saudara. Bahwa melakukan firman Allah itu tidak mudah, saudara. Melakukan firman Allah itu tidak mudah. Seringkali kita merasakan, Tuhan, kok sulit melakukan firman Allah. Tuhan katakan, memang kalau melakukan firman itu gampang, semua orang bisa lakukan itu. Tapi kita lihat orang yang masuk dalam pesta itu orang-orang pilihan. Orang-orang yang mau memprioritaskan diri untuk apa-apa yang sifatnya rohani. Walaupun susah, dia tetap lakukan. Amin, kasih. Ya, saya mau tanya buat saudara yang bekerja. Yang sudah bekerja itu gampang atau susah, saudara? Gampang atau susah pekerjaan saudara? Sulit, saudara. Hujan. Saudara bisa alasan, bos, saya datang kerja ya. Kenapa? Hujan, bos. Ya. Langsung dipecat, saudara. Oh, gara-gara hujan kamu tidak masuk kerja ya. Besok tidak usah masuk sekalian. Ya. Sulit. Bekerja itu sulit. Tapi kita lakukan tidak, saudara? Tetap kita lakukan. Kenapa? Kita mengharapkan ada sesuatu. Melakukan firman Allah juga tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kenapa? Kita bertentangan dengan keinginan daging kita. Ya. Daging kepingin mau balas, mau marah, kita tumpahkan. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu harus mulai belajar mengendalikan diri. Dan kita malas-malasan, Tuhan katakan, giat selalu dalam ibadah. Oh Tuhan, ini kesulitan. Tapi Tuhan katakan, itulah pekerjaan Tuhan. Itulah pakaian putih. Tidak mudah. Tapi setiap kali kita praktek firman Allah, kita melihat pakaian putih itu makin hari makin nyata. Makin hari makin nyata. Kita layak masuk dalam pekerjaan Tuhan. Pesta nikah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Ya. Dan ya, saya kasih contoh dalam kitab Yakobus. Yakobus, sebelum kita masuk pada minyak yang kedua, Yakobus pasal yang ketiga, pasal yang kedua, saya akan perlihatkan, saudara, ini pakaian putih, ini perbuatan iman, ya. Tuhan katakan dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, seperti perbuatan Abraham, ya. Ayat yang ke-21, Yakobus pasal yang kedua ayat 21. Ini perbuatan iman, saudara. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. 21, perhatikan. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Perhatikan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira waktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, sambil ketawa-ketawa, saudara, kira-kira Tuhan suruh aku persembahkan Ishak, ya sudah, tak persembahkan. Semudah itu, saudara. Ya, saya membayangkan semalam-malam dia lihat, ternyata kebersamaan kita gak lama, cuma sebentar, dan diminta Tuhan dalam perjalanan. Lebih lagi, saya membayangkan sebagai seorang ayah, saudara, yang dia tahu bahwa anaknya ini nanti akan disembelih, dipersembahkan, malah nanya, Bapak,
Kita di sini punya kayu, punya api. Di mana hewan korbannya? Di mana? Tapi dia katakan, Allah yang menyediakan. Rasanya nangis, kamu nak. Ya. Sampai di sana, ya, dia harus mempersembahkan Ishak. Perhatikan, dalam hatinya ini penuh pergumulan, tapi dia lakukan saja. Perhatikan, waktu dia lakukan itu, dia mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Abraham itu seperti dipakaikan dengan pakaian putih. Dia dilayakkan oleh Tuhan. Dia dianggap layak menjadi bapa orang percaya. Kenapa? Dia melakukan walaupun sulit. Seringkali kita mengalami ya, perbantahan dalam melakukan firman Allah. Ada perbantahan dengan diri kita. Tapi Tuhan katakan, di saat kita melakukan saja, kita menuruti, di situ kita mendapatkan pakaian putih. Ya, perbuatan yang kedua pada ayat yang ke-25, perhatikan ayat 25. Abraham melakukan perbuatan kepada Tuhan. Ini ibadah, saudara. Ya, kita mau beribadah, saudara yang bekerja, saudara. Ya. Saya melihat banyak pegawai-pegawai untuk waktu ibadah itu sulit sama Bapak. Begitu pulang kerja langsung harus, nggak bisa pulang ke rumah. Kalau pulang rumah terlambat, saudara. Harus ke kebaktian. Belum lagi jadwal-jadwal ibadah ya dihalangi dengan jadwal pekerjaan. Kalau saudara merasakan untung ya ada alasan untuk tidak ke gereja, saudara tidak pernah akan mendapatkan pakaian putih. Tapi kalau dalam hati saudara menjerit, Tuhan, saya mau beribadah tetapi ada halangan ini. Engkau tahu kerinduanku, aku tidak happy ini, aku tidak senang Tuhan. Bukan jadi alasan, Pak Gembala ada alasan. Tapi saya ini menjerit Tuhan. Saya ini kering, nggak beribadah. Di situ akan ada pembelaan Tuhan. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-25 ini pakaian dari perbuatan Rahab. Ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab, ya, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, ya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya, Rahab, saudara. Rahab ada perbuatan. Untuk siapa dia perbuatan ini, saudara? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk siapa, saudara? Menolong orang lain. Dan untuk menolong orang lain, Rahab ini tidak ketawa-ketawa, saudara, bisa menolong orang lain. Taruhannya maut. Waktu dia menyelamatkan 2 utusan orang Israel, 2 utusan Yosua, dia berhadapan dengan utusan dari Raja Yeriko. Kalau sampai ketahuan dia menyembunyikan ini, Rahab akan mati. Gak ketawa-ketawa dia bisa menyembunyikan. Tidak ringan ini, saudara. Ini suatu taruhan. Tapi waktu dia berhadapan dengan 2 utusan, dia mau menyelamatkan keluarganya. Dia tidak ngomong selamatkan aku, tapi apa yang dia katakan, saudara bisa baca dalam Yosua pasal yang kedua. Selamatkan orang tuaku, selamatkan saudara laki-lakiku, selamatkan saudara perempuanku, selamatkan orang-orang mereka. 2 utusan mereka mengatakan, 2 utusan Yosua mengatakan, nyawa kami jaminannya. Saudara, sudahkah kita ada perbuatan yang demikian untuk menolong orang lain? Bukan kalau bisa, saudara, tetapi kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, walaupun kita harus berkorban, tapi demi keselamatan orang-orang lain ini. Seperti Rahab, dia lakukan itu. Bagaimana dengan orang-orang sekitar kita, orang tua kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita? Kita lihat mereka, apakah mereka itu selamat atau enggak? Kenapa kita diam? Tuhan katakan, lakukan perbuatan imanmu, selamatkan mereka. Ya, selamatkan mereka lewat doa, permohonan, selamatkan mereka Tuhan. Sudahkah kita pernah berdoa untuk saudara kita ini? Biar ini kita lakukan. Setiap doa, kalau itu sungguh-sungguh, saya sangat percaya akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang istri, 50 tahun dia berdoa untuk suaminya. Dia bagikan Rahab yang menyelamatkan suaminya. 50 tahun dia berdoa, dia tidak pernah putus asa. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan doanya.
Mungkin kita sudah berdoa berapa tahun? Nah, saya percaya kalau doa kita naikkan dengan sungguh-sungguh seperti Rahab, Tuhan selamatkan orang tuaku, selamatkan ayahku, selamatkan ibuku, selamatkan saudaraku, selamatkan saudaraku, selamatkan laki-lakiku, selamatkan saudara perempuanku, selamatkan orang-orang mereka, Tuhan. Saya sangat percaya perbuatanmu itu akan didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memakaikan kita dengan pakaian putih. Kita akan dilayakkan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Amin. Ya, praktekkan firman Allah. Praktekkan. Kita sudah selamat, tapi bagaimana dengan mereka? Ini kita harus praktekkan. Ada perbuatan iman. Perbuatan iman. Iman dan perbuatan iman. Ya, dan yang ketiga, ya, jemaat yang terakhir, mulai jemaat yang pertama, kemudian ya, jemaat yang kelima, dan yang ketiga ini jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-17, jemaat Laodikia seperti apa mereka dan apa yang Tuhan minta untuk mereka bayar harga. Kalau jemaat Efesus mau bayar harga, apa? Ya, apa harga mereka? Kembali kepada kasih semula. Mereka akan mendapatkan kasih semula itu, membuat pelita mereka akan tetap menyala. Kalau jemaat Sardis mau membayar harga untuk minyak, apa itu? Iman dan perbuatan iman. Mereka akan mendapatkan pakaian putih yang melayakkan mereka masuk dalam pesta nikah. Dan yang ketiga, jemaat di Laodikia. Kita Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, jemaat di Sardis, jemaat yang mati, punya iman tetapi tanpa perbuatan iman, seperti mereka telanjang di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, karena engkau berkata, ya, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, ya, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Oh, ini sah, perhatikan sah, apa yang terjadi pada jemaat ini? Jemaat Laodikia adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan secara jasmani, sangat kaya, makin hari makin kaya. Tapi apa yang Tuhan lihat? Jemaat di Sardis ini, jemaat di Laodikia ini, mereka kaya secara jasmani, dan apa yang terjadi? Mereka berpengharapan kepada kekayaan mereka. Nah, ini sah, perhatikan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan perkara-perkara jasmani, jangan sampai pengharapan kita ini kita taruh pada perkara-perkara yang jasmani itu, pada kekayaan. Dan ayat mengatakan kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu, yang bukan, tidak layak untuk diharapkan. Sebab apa? Kalau kita mengharapkan kekayaan, kita lihat jemaat di Sardis ini, saudara, ini justru menjadi seperti orang yang tanpa pengharapan. Kenapa? Bayangkan ini, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Hidup lagi. Ini orang yang tanpa pengharapan, saudara. Coba lihat, kalau ada orang demikian, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, apa yang bisa diharapkan? Padahal dia merasakan dia hidup dalam pengharapan. Kenapa? Hartanya banyak. Aku kaya, aku lebih kaya, aku makin kaya, memperkaya diri. Dia merasa dia penuh pengharapan. Justru Tuhan katakan, engkau tidak ada pengharapan apa-apa. Engkau manusia yang paling melarat, paling tidak terkasihani. Engkau tidak punya pengharapan apa-apa. Kenapa? Pengharapannya pada kekayaan-kekayaan duniawi. Saya melihat ini, gereja Tuhan pada akhir zaman ini beralih. Karena diberkati secara jasmani, mereka pikir mereka punya pengharapan. Mereka pikir dengan berkat yang mereka terima, mereka berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang begitu sekuler, begitu duniawi. Mereka pikir mereka berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan, aku tinggal memeludahkan engkau, memuntahkan engkau. Saya memeludahkan engkau. Dan ayat mengatakan, kalau sudah diludahkan, bisa diambil lagi enggak, saudara?
tidak akan diambil lagi, terbuang untuk selama-lamanya ya. Nah, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, oleh sebab itu kita mulai berharap hari-hari ini. Tidak salah kita diberkati oleh Tuhan, tidak salah kita punya uang banyak, tidak salah. Saya senang kalau jemaat Tuhan diberkati, saya senang. Tapi apa yang saya wanti-wanti malam hari ini, kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan terlalu berharap. Sebab setiap kali kita mengharapkan kekayaan, kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Semakin besar pengharapan kita pada kekayaan kita, semakin kita tidak mengharapkan kepada Tuhan lagi. Tanpa Tuhan aku bisa hidup, tanpa Tuhan aku bisa lakukan ini dan itu. Tanpa kita sadar, kita orang yang tidak berpengharapan, malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6. Oleh sebab itu kita mohon hari-hari ini kita belajar, Tuhan ya, aku rindu untuk tetap berpengharapan kepada Engkau. Jadi kita lihat kasih, iman, dan pengharapan. Ini bagaikan minyak yang tidak pernah akan habis. Ini minyak yang akan terus membuat pelita kita tetap menyala sampai Tuhan datang. Tidak pernah akan habis. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, perhatikan ya. Jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya dan lebih kaya, dan mereka mengharapkan pengharapan mereka pada kekayaan mereka. Tidak punya pengharapan, justru tidak dapat diharapkan dan tidak berpengharapan ini. Sebab mereka tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, peringatkanlah ya, kepada orang-orang kaya di dunia ini. Kenapa? Agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan. Tuhan katakan justru kekayaan yang dianggap sesuatu yang solid, yang sangat bisa diharapkan, Tuhan katakan itu tidak bisa diharapkan. Itu sangat labil, seperti uap saja, sangat labil, tidak bisa diharapkan. Kalau kepandaian mungkin lebih bisa diharapkan, kekuatan mungkin bisa lebih diharapkan, tapi kekayaan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa diharapkan. Tuhan katakan, kalau ada orang mengatakan kekayaan saja, saya 7 turunan tidak akan habis-habis. Siapa bilang? Itu perkataan konyol, perkataan bodoh. Hari ini ya, firman Tuhan digenapkan. Dalam 1 detik kekayaanmu yang banyak akan hilang dengan begitu cepat. Tuhan katakan lagi, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah, mengharapkan Tuhan, berharap kepada Allah. Teruskan, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Terus, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ini kaya yang sesungguhnya, kaya dalam kebajikan, walaupun miskin. Jemaat di Makedonia miskin, tetapi mereka kaya secara rohani, kaya akan kemurahan Tuhan. Teruskan, suka memberi dan membagi. Satu ayat dalam perjanjian lama, Amsal ya, kitab Amsal pasal yang ke-27 ya, Amsal 27. Ini sudah sejak lama Tuhan katakan ya. Kitab Amsal sudah dituliskan demikian. Amsal 27 ayat yang ke-24. Enggak salah, saya berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tapi juga saya berdoa, Tuhan, waktu mereka diberkati, jangan sampai mereka tinggi hati dan mengharapkan pada sesuatu yang tidak menentu, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. 1 Timotius Amsal pasal yang ke-23 23 saja. 23 ayat 4 dan ayat yang kelima ya. 23 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kenapa? Kalau engkau mengamat-amatinya. Sebab Tuhan katakan kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Waktu engkau punya banyak, engkau amat-amati. 15 miliar 10 miliar, banyak. Bunganya saja berapa itu, Gak usah kerja,
50 miliar, udah tidak usah kerja, banyak. Aku sekarang mau senang-senang, berlibur setiap hari. Banyak, diamat-amati. Apa Tuhan katakan? Kalau engkau mengamat-amatinya, ya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dengan secepat itu, nguap, uang yang banyak nguap. Ada peringkat-peringkat orang kaya di dunia ini. Lihat saja ya. Tahun lalu peringkat 1. Tahun ini kok nguap jadi peringkat 50. Seperti menguap kekayaannya. Ayat sudah mengatakan, kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Jangan mengharapkan itu. Seperti punya sayap, dia bisa terbang seenaknya dia. Tapi kalau kita mengharapkan Tuhan, dalam segala kekurangan kita selalu berpengharapan kepada Dia. Dan Tuhan tidak pernah akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Dia. Amin. Berharap pada keuangan bisa kecewa, bisa binasa. Tapi berharap kepada Tuhan selalu membuat kita bisa bertahan dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam apapun juga. Kita tidak pernah merasa kekurangan, sebab Dia akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu di sini kita harus belajar. Jemaat di Laodikia, Tuhan katakan, beli daripadaku. Apa? 3 perkara. Emas yang teruji api, ya. Kemudian pakaian putih supaya tidak telanjang, dan yang ketiga, salep mata, minyak untuk melumas matamu. Saya tidak akan berbicara banyak malam hari ini, tetapi ini perkara-perkara yang harus kita miliki dalam hari-hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Ada kesempatan bayar harga. Emas itu iman yang murni. Apa itu iman yang murni? Iman bukan untuk kepentingan kita. Ada orang-orang kalau sakit imannya apa, supaya apa, supaya sembuh. Kalau di dalam kepicikan supaya apa? Supaya ditolong oleh Tuhan. Itu iman yang tidak murni, ya. Ada seorang jemaat di Manado, dia sakit, tidak bisa jalan. Dia katakan, aku cari Tuhan bukan cari sembuh, tapi cari selamat. Iman yang murni. Dan karena iman yang murni, Tuhan dia memberikan dia keselamatan, juga kesembuhan. Ini, kita harus punya iman yang murni. Bukan supaya, tapi walaupun apapun yang terjadi, aku tetap beriman kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, dia katakan, walaupun Tuhan tidak menolong kami, walaupun Tuhan tidak memberkati kami secara jasmani, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan kami, mungkin ini perkataan kita, walaupun Tuhan tidak memberikan apa yang aku butuhkan, tetapi aku tetap percaya kepada Dia. Aku tidak akan percaya, aku tidak akan mengharapkan, aku tidak akan menyembah kepada yang lain. Aku tetap mempercayakan diriku kepada Dia. Inilah orang yang murni imannya. Kalau orang yang murni imannya demikian, walaupun dia masuk dapur api, akan ada pembelaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ini harus kita miliki hari-hari ini. Ini kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan ini yang harus kita miliki. Tuhan katakan, kalau orang sudah punya kekayaan yang demikian, ya, pengharapannya itu tidak akan bergeser walaupun apapun juga. Dunia bisa bergoncang apapun juga, tapi dia tidak akan bergeser. Dia tetap akan mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Di surga sana, kekayaan yang tidak dapat dibandingkan kekayaan dunia ini. Kekayaan dunia ini seperti mainan saja di hadapan Tuhan. Tapi kekayaan sesungguhnya adalah kerajaan surga. Di sana kalau emas yang murni, perak tidak pernah akan berkarat. Tapi Tuhan katakan nanti satu saat, apa-apa yang di dunia ini, ya, bisa berkarat, bisa kena ngengat, bisa dicuri orang. Tapi kekayaan kita yang ada di surga tidak akan ada, tidak akan pernah binasa, tidak pernah dicuri orang, ngengat tidak bisa memakankan, api tidak bisa melahapnya, ya, pencuri tidak bisa mencurinya. Ya, malam hari ini kita kaya dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin, kasih. Haleluya. Inilah yang Tuhan ingin berikan buat kita sebagai ayat terakhir di dalam kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13.
Ini yang harus kita beli hari-hari ini. Ini yang harus kita miliki hari-hari ini. Apapun harganya kita harus bayar. Kalau kita tidak memiliki ini, kita tidak akan bertahan sampai kehidupan yang kekal. Ya, sekedar pemakaian Tuhan itu pun sifatnya sementara. Itu pun sifatnya sementara. Ayat mengatakan segala-galanya akan habis. Ya. Sudah punya pengetahuan secara rohani, bisa apapun itu Tuhan katakan ada batasnya, bisa bernubuat-nubuat akan berhenti. Tetapi apa yang tidak akan habis? Ya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih, mulai kasih semula jemaat di Efesus, kasih tidak akan berhenti. Ya. Nubuat akan berakhir. Ya. Bahasa roh akan berhenti. Nah, pengetahuan akan lenyap. Terima kasih. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa itu? Yaitu iman, ya, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ya, ialah kasih. Iman dan perbuatan iman yang ada pada jemaat di Sardis. Ini yang Tuhan ingin mereka bayar harga. Yang kedua, pengharapan yang ada pada jemaat di Laodikia, yang Tuhan katakan bayar harganya, supaya jangan berpengharapan pada perkara-perkara yang tidak menentu, ya, tapi pengharapan kita pada kekayaan yang sesungguhnya, emas yang dimurnikan oleh api, ya, iman yang murni. Kemudian yang ketiga, kasih, dan yang terbesar itu kasih. Jemaat Efesus mendapatkan kasih. Ini sesuatu yang tidak dapat habis, akan membuat hidup kita juga tidak akan turun, tetapi makin hari makin naik, makin berkobar-kobar sampai Tuhan datang kembali. Walaupun melewati naik turunnya kehidupan kita, gelombang naik turunnya, kita akan bertahan sampai garis terakhir. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, Kembalikanku Tuhan pada saat itu. Psalm nomor 190.